Kami dari Universitas Lampung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Khusus dari Angkatan 2023, kelas A02 kelompok 3, di sini akan melakukan video presentasi untuk pemahaman kami terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional maupun bahasa resmi negara. Untuk pemahaman dan materi lebih lanjutnya, mari kita serahkan ke reporter yang ada di tempat. Melaporkan cuaca di kampus pendidikan khusus terpantau cukup cerah dan walaupun sudah siang namun dia tak kunjung sayang. Bercanda, bercanda. Bukan karena aku tak cinta lagi. Melaporkan dari kampus pendidikan khusus, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang pemahaman terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dapat ditandai pada tanggal 8 Oktober 1928 yang biasa kita sebut sebagai Sumpah Pemuda. Pada bunyinya yang ketiga, yakni kami, putra-putri Indonesia, menjunjung persatuan bahasa Indonesia. Dan sejak saat itulah bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional dengan kedudukannya sebagai lembaga kebanggaan nasional, identitas negara, dan alat pemersatu suku bangsa. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ditetapkan 1 hari setelah kemerdekaan Republik Indonesia atau seiring dengan dilaksanakannya Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bab 15 pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dan berarti bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa penyelenggaraan administrasi negara atau bisa juga digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan dan lain sebagainya. Tiga, bahasa komunikasi tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat penghubung dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah lainnya. 4. Bahasa media massa. Penyampaian berita melalui media massa juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. 5. Bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi-fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 1. Bahasa resmi kenegaraan, artinya seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa pengantar pendidikan di Indonesia, kegiatan belajar mengajar di sekolah dan lingkungan perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya. Contoh bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.
Penggunaan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dalam seluruh kegiatan penyelenggaraan kenegaraan. Misalnya, pada saat rapat kabinet presiden bersama para menteri, meskipun setiap orang yang mengikuti dari berbagai daerah. Contoh bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi digunakan untuk penulisan dokumen dan putusan-putusan serta surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan serta pidato kenegaraan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bisa kita lihat di sekitar kita atau di lingkungan kita sendiri, di mana kita sering menggunakan bahasa Indonesia untuk berinteraksi kepada orang lain, maupun yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Misalnya ketika kita berbelanja di pasar-pasar tradisional, kita akan menggunakan bahasa Indonesia apabila bertanya barang atau harga, karena kita tidak tahu asal dari penjual tersebut, apakah dia berasal dari hal yang sama kayak kita atau berasal dari daerah yang berbeda dengan kita. Maka digunakannya bahasa Indonesia agar mempermudah komunikasi kita kepada orang lain. Bahasa pengantar pendidikan adalah bahasa sehari-hari yang digunakan sebagai pelajaran di sekolah. Baiknya disesuaikan dengan latar belakang kebangsaannya. Fungsi pengantar adalah untuk menerangkan, mengekspresikan, memahami, dan menghayati bahan pelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Contoh penggunaan bahasa nasional yaitu adalah bahasa Indonesia. Bahasa nasional adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari maupun itu dalam interaksi dan hal sebagainya. Bahasa nasional juga bisa dikenal dengan dua sifat, yaitu bahasa Indonesia dengan bahasa daerah, di mana di daerah-daerah tertentu menggunakan bahasa daerah dengan bahasa Indonesia itu dicampur dalam kehidupan sehari-hari saat misalnya ngobrol sesama tetangga gitu, atau belanja ke pasar gitu. Terkadang gitu ada yang menggunakan bahasa daerah dan maupun bahasa Indonesia tersebut secara bersamaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.